بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian, jumpa kembali kita di channel yang berbahagia ini. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video seorang mu'alaf yang sebelumnya beliau adalah seorang yang sangat membenci Islam, dan alhamdulillah akhirnya beliau mendapatkan kasih sayang Allah. Allah berikan hidayah sehingga beliau menjadi seorang mu'alaf, dan alhamdulillah juga beliau kemudian istiqamah di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan agama Allah. Siapa beliau kali ini adalah Wendy Lofu. Kali ini juga mu'alaf kita ini adalah seorang suku Tionghoa. Dan sampai hari ini alhamdulillah beliau masih aktif di dalam berdakwah, dalam menyiarkan nilai-nilai keislaman. Baik, sahabat sekalian, mari kita saksikan video beliau berikut ini sambil nanti kita akan reaksi tipis-tipis terhadap video beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Boleh dibilang saya mantan mualaf yang udah muslim ya, bukan murtadi. Kapan masuk Islamnya? Kalau untuk secara sah dan sudah ada sertifikatnya itu 2017. Ya, sahabat sekalian, beliau sudah mulai mu'alaf pada tahun 2017. Kalau kita hitung sekarang 2023, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti sudah 7 tahun ya, sama lebih kurang beliau sudah menjadi mu'alaf. Dan alhamdulillah signifikan sekali perubahan beliau ketika sudah menjadi seorang muslim. Nanti kita lihat di video beliau selanjutnya. Bagaimana kemudian perubahan-perubahan itu terjadi di dalam kehidupan beliau. Ketika memilih Islam itu sebenarnya unik ya. Ketika aku memilih Islam itu karena tujuannya itu tidak sengaja. Boleh dibilang saya ini terpaksa masuk Islam. Karena tujuan pertama saya Bismillah. Karena tujuan pertama saya untuk mengenal Islam itu ya untuk memfitnah Islam. Masya Allah. Jadi beliau bersentuhan dengan Islam itu bukan dalam rangka ingin memeluk Islam, tetapi beliau di awalnya mempelajari Islam itu karena dasar benci dan ingin memfitnah Islam. Nah, dari itu beliau mempelajari Islam, mungkin akan mencari-cari kelemahan-kelemahan Islam untuk diserang ya, untuk difitnah. Nah, akan tetapi kemudian beliau tidak dapatkan sebagaimana nanti ada pada pengakuan beliau selanjutnya. Dan saya benar-benar tidak suka dengan Islam dulunya. Ya, saya sendiri nggak tahu, mungkin karena bawaan lingkungan, maybe. Ya, kemungkinan lingkungan. Dulu yang saya tahu Islam itu ya katanya radikal. Islam itu tidak mempedulikan agama lain. Islam itu pokoknya kalau agama lain punya acara kudu diberhentiin, kudu didemo segala macam. Ya, yang ternyata semua itu salah.
dalam pengetahuan beliau dulunya, Islam itu adalah sebuah agama yang radikal, yang intoleran, tidak bisa menerima agama-agama lain, agama-agama lain didolimi, diskriminasi gitulah ya kira-kira ya, sahabat sekalian. Nah itu ya sesuatu yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Dan ya kebanyakan memang itu dilakukan melalui media-media, media sosial, surat kabar, televisi, itu yang memang digambarkan Islam itu seperti itu. Sehingga orang akan benci dengan Islam, sehingga orang akan takut bersentuhan dengan Islam. Akan tetapi kebanyakan para musuh-musuh Islam ini kemudian ketika mereka mempelajari Islam dari dalam, mereka mempelajari agama Islam dengan benar, mereka tidak dapatkan hal seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran yang salah yang kemudian sampai kepada mereka. Nah, oleh karena itu juga sahabat sekalian, melalui media-media ini kita berkewajiban, saya pikir, untuk kemudian memberikan gambaran Islam yang sebenarnya kepada orang lain, sehingga apa yang digembar-gemborkan terhadap Islam secara negatif oleh musuh-musuh Islam itu pelan-pelan bisa kita singkirkan, gitu ya, sahabat sekalian. Karena apa juga di zaman era modern seperti ini, semua kita bisa melakukan counter-counter. Semua kita bisa melakukan perlawanan-perlawanan apabila mereka mengalamatkan sesuatu, memfitnah sesuatu yang negatif terhadap agama kita. Nah, kita bisa melakukannya melalui Facebook, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui apapun lah. Selama juga kita tidak boleh memfitnah orang lain ya. Saya pikir ajaran kita tidak seperti itu. Tetapi ketika ajaran kita itu difitnah, itu kewajiban kita untuk membelanya. Ya, untuk membelanya, kita luruskan, kita berikan informasi yang sebenarnya tentang Islam itu, tentang keindahan-keindahan, nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Islam. Saya siapin teman-teman juga ya, meskipun secara online ya. Dulu kan ya masih kenal dunia Yahoo Mail. Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Kalau untuk Islam sangat mudah untuk difitnah ketika kita punya bukti. Nah, bukti itu ya salah satunya yang mereka yakini ya Al-Quran dan Rasulullah. Beliau sampai membentuk tim ya untuk memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Rasulullah. Jadi sahabat sekalian, sudah ribuan orang ya, sudah jutaan mungkin yang memfitnah Rasulullah, memfitnah kitab Al-Quran, memfitnah Allah. Tapi tidak ada satupun dari mereka itu yang kemudian berhasil memfitnah Rasulullah, memfitnah Al-Quran dengan mencari-cari kejelekan, mencari-cari kesalahan. Islam itu, sahabat sekalian, bagaikan mutiara, bagaikan permata. Dilihat dari sisi manapun, yang nampak itu hanya keindahan. Karena Islam itu adalah sebuah kebenaran, karena Islam itu datang dari Sang Maha Pencipta. Ya, membaca Al-Quran, mempelajari sih dulu nggak niat ya. Itu membaca, mencari kesalahan tentang isi Al-Quran, tentang hadis sahih ya. Yang saya dapat bukunya, saya pelajari di mana sih letak kesalahannya. Pengen banget ketemu. Terus saya fitnah, saya sebar waktu itu ya salah satu media boleh sebut lah ya, Kaskus gitu. Kaskus pengennya Friendster gitu. Pengen gue sebar di sana gitu. Ya, tapi ya itulah dia. Hebatnya Allah ya.
kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci. Kitab suci itu kan berarti perkataan dari Allah ya. Nah, hebatnya Al-Quran ini yang dimiliki oleh umat manusia, bukan umat Islam ya, umat manusia, tidak ada sedikit pun letak kesalahan. Selama saya membaca, saya meneliti, tidak ada sedikit pun kesalahan. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi sangat betul sekali apa yang dikatakan oleh Khawindi ini, bahwa tidak akan pernah ditemukan kesalahan-kesalahan di dalam hadis-hadis sahih di dalam Al-Quran. Walaupun itu sudah dicari beberapa kali. Dan ternyata apa yang ditemukan kemudian oleh Khawindi di dalam Al-Quran, mari kita simak video Khawindi ini selanjutnya. Contohnya, berarti 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu terbentuk. 1400 tahun yang lalu berarti tidak ada teknologi yang canggih, yang mutakhir untuk bisa mengetahui betapa dalamnya lautan. Bagaimana caranya orang di Arab, padang gurun, bisa mengetahui di dalam lautan itu ada api yang menyala, tapi air itu tidak bisa memadamkan api tersebut, dan api tersebut tidak bisa menghabiskan air laut yang ada di sana. Itu kan istilahnya, ya kalau kata orang sekarang, mustahil lah kok kalimat seperti itu diucapkan gitu loh. Apalagi pada zaman seperti itu. Tapi kan toh terbukti gunung meletus di dasar lautan. Ternyata di dasar lautan ada gunung dan meletus. Itu ada apinya. Api itu tidak bisa menghabiskan air laut. Air laut itu juga tidak bisa memadamkan api yang dari letusan gunung ini gitu loh. Loh, ini kan istilahnya pertanda dari Allah gitu. Ternyata kemudian beliau mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Al-Quran. Bukti-bukti kebesaran Al-Quran, bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Misalkan tadi beliau ceritakan tentang bagaimana Al-Quran menceritakan api di dalam lautan. Cerita ini kita dapatkan di dalam surah At-Tur ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahril masjur. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Clear. Kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi ini, mustahil ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal-hal seperti ini. Tidak ada teknologi apapun ketika itu untuk mengetahui bahwa di dalam laut itu ada api. Tidak mungkin. Hanya petunjuk, hanya firman dari Allah yang mampu memberitahukan kepada manusia ketika itu tentang hal-hal yang luar biasa seperti itu. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Ya tak tinggal timnya. Saya bilang, udah kita bubar aja. Toh nggak mungkin lagi ketemu sama yang namanya kesalahan. Tujuan kita untuk memfitnah Islam itu nggak mungkin ada lagi. Yang kita baca udah bolak-balik lah. 3 kali, ya kalau kata orang Islam khatam, 3 kali loh. Nggak ketemu salahnya. Buat apa lagi kita bentuk tim ini gitu. Akhirnya tim cyber yang dibentuk oleh Khawindi ini dibubarkan. Ya untuk apa? Sudah bolak-balik Al-Quran katanya itu sampai khatam 3 kali. Khawindi ini mencari-cari kesalahan-kesalahan Al-Quran tidak dapat ditemukan. Akhirnya tim cyber ini dibubarkan. Ini salah satunya ya. Salah satu yang paling saya suka.
yang paling terjadi perbedaan pendapat, terutama salah satunya di agama Islam sendiri, terutama kaum wanita, tentang poligami. Poligami itu dulu, ya maaf banget, ini semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Ya zaman pemikiran waktu kafir itu ya seperti itu yang harus saya akuin gitu. Dan setelah saya teliti, saya coba rangkumin semua yang bisa saya rangkumkan gitu. Dari jumlah penduduk, ya jumlah populasi di dunia. Ratio untuk perbedaan wanita dan lelaki itu malah 1:3, 1:2,5. Dan itu menunjukkan kalau wanita itu lebih banyak daripada lelaki. Ini adalah salah satu isu yang sering dimainkan oleh para kaum musyrikin dalam rangka menyerang Islam, ya, untuk memfitnah Islam, masalah menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang hypersex karena memiliki banyak istri. Nah, ini kan orang-orang seperti ini kurang baca nih. Kita ambil buku sejarah Islam anak SD, kita tampol di mukanya, itu saya sudah clear sebenarnya. Nah, itu kemudian yang isu-isu itu yang kemudian dimainkan oleh Paul Zong, oleh Gracia Pelu, oleh dan beberapa penista-penista Islam ya, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi tuh yang sudah hampir membusuk di penjara itu, siapa namanya, IMKJ ya, si MKJ. Itu saja isu-isu yang dimainkan. Padahal apa yang dikatakan, apa yang disebar-sebarkan itu adalah berita-berita hoak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berdasarkan fakta-fakta, kajian-kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga orang-orang seperti ini berakhir biasanya di dalam kerangkeng besi ya, kerangkeng besi. Ya terserah ke mereka lah, mau pilih hidup bahagia, nikmat, bebas, atau memilih kerangkeng besi bagi para penista-penista yang terus melakukan penistaan-penistaan terhadap agama Islam. Sebelum Muslim, saya taunya doktrin dari, ya ini sih candaan ya, bukan serius. Ini sebuah candaan gitu kan, candaan antara kami dengan teman-teman gitu kan yang sesama kafir. Saya lebih nyebut kafir ya daripada non muslim, karena non muslim tidak, muslim selamat, tidak selamat, nggak enak gitu. Gue nggak mau mendoakan orang untuk tidak selamat. Candaan di antara kami itu contohnya bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa kan, wajib ketika yang sanggup untuk berpuasa. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu orang Islam itu dibodoh-bodohin biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim itu disengaja gitu loh sama yang membawakan agama ini, biar cepat mati dah, biar orang Islam makin sedikit gitu. Tapi ketika udah merasakannya sendiri, malah di bulan Ramadan ini saya melihat banyak yang sering sakit-sakitan, terutama saya ya, yang sering sakit ketika di bulan Ramadan. Sakit itu malah boleh dibilang nggak ada loh. Yang sakit mah, yang sering asam lambung segala macam mah, asam lambungnya nggak ada masalah gitu. Saya salah satunya gitu yang asam lambung sakit mah. Tapi ketika bulan Ramadan, saya sama sekali, ini demi Allah nih, gue nggak ngerasain asam lambung sama sekali. Ya benar sekali ya sahabat sekalian, bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Islam itu sebenarnya adalah sangat baik untuk kita kalau kita jalankan. Misalkan ibadah puasa yang disebutkan oleh Ko Wendy tadi, betapa dahsyatnya puasa ini sahabat sekalian. Bahkan bagi orang-orang yang sakit lambung spesifik ya,
Asam lambung ketika telat makan itu di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, itu bisa jadi masalah besar. Tetapi alangkah ajaibnya ketika pada saat bulan Ramadan, ada berapa banyak orang yang sakit lambung, asam lambung ketika mereka melakukan puasa, malah mereka jadi lebih sehat. Penyakit mereka tidak kambuh. Nah, ini memang hal-hal seperti ini adalah sebuah mukjizat ya, kalau boleh saya katakan. Ini adalah sebuah bukti kebenaran tentang perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, misalkan salat, ya kan? Ada beberapa banyak penelitian tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh dalam salat itu malah sangat baik bagi tubuh. Kemudian haji, nanti di sana ada tawaf dan sa'i juga melakukannya dengan menggerakkan anggota tubuh. Dan hampir semua perintah-perintah Allah itu, ibadah-ibadah dalam Islam itu memiliki nilai-nilai kebaikan bagi jasmani dan rohani kita. Sahabat sekalian, walaupun hal ini katakanlah tidak ada manfaat yang terlihat oleh mata kita, tetapi sebagai kaum muslimin, apapun itu, selama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, itu wajib kita lakukan tanpa ada embel-embel. Kita mau sehat kek, mau bagus kek, mau ini kek, tidak ada persoalan dengan itu. Selama itu masih perintah Allah, perintah Rasulullah, itu harus kita lakukan. Dan kita melakukannya tanpa berharap hal-hal seperti itu. Nah, walaupun itu nanti kita dapatkan, ya alhamdulillah itu sebagai bonus bagi kita karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya rasakan sebenarnya lebih ke, karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu, minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat Islam yang lain yang kita sekarang di Indonesia ini berpikiran besok kita mau makan apa. Tapi di negara lain seperti Palestina, Suriah, anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak? Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh. Sedangkan saya di bulan Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Jadi terlihat ya sahabat sekalian bagaimana Ko Wendy ini setelah memeluk agama Islam menjadi sosok yang sangat berempati dengan orang lain. Betapa beliau peduli dengan kaum muslimin yang berada di negara-negara lain yang kondisinya jauh lebih buruk dari kita. Mereka dilanda perang, mereka dilanda kemiskinan, mereka dilanda kelaparan, dan hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita lihat dari Ko Wendy ini. Beliau sekarang lebih berempati, lebih banyak membantu orang lain. Saya pikir ini juga pengaruh dari ajaran Islam membawa sebuah kelembutan hati. Di mana sebelumnya ketika beliau belum menjadi seorang Muslim, beliau begitu benci dengan kaum muslimin, beliau begitu tidak peduli dengan kaum muslimin, malah berusaha untuk memfitnah. Jadi alhamdulillah ketika sudah mendapat hidayah petunjuk dari Allah, beliau menjadi seorang yang sangat lembut. Kita lihat dalam wawancara ini beliau beberapa kali menitikkan air mata. Jadi alhamdulillah, semoga Ko Wendy terus istiqamah di dalam Islam dan terus menyiarkan ajaran Islam, menyebarkan panji-panji kebesaran Islam. Demikian dulu sahabatku sekalian.
Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين